Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita sebagai bekal hidup dalam menempuh perjalanan yang sangat panjang, bukan hanya di dunia yang fana ini saja, tapi sampai di akhirat yang kekal abadi nanti, yaitu di sorganya dalam ridhonya. Di antaranya adalah bekal ilmu. Untuk mendapatkan kemudahan dari Allah menempuh perjalanan menuju sorga yang dijanjikan olehnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Malam ini masih melanjutkan kajian kita Jumat yang kemarin, yaitu tentang naungan Allah. Yang di dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah zilalun atau zillun. Jadi zillun atau zilalun itu artinya adalah naungan. Dan naungan itu ada naungan yang diciptakan oleh Allah, naungan yang dijadikan oleh Allah, dan manusia tidak bisa menciptakan, manusia tidak bisa membuatnya. Yang pertama adalah langit, yang kedua adalah awan, dan yang ketiga adalah pohon-pohonan. Jadi manusia itu dengan ilmu dan teknologi yang paling canggih tidak bisa membuat langit, tidak bisa membuat awan,
bahkan tidak bisa membuat pohon. Karena semuanya adalah asli ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian manusia juga bisa bikin naungan, naungan bikinan manusia, seperti rumah, kemudian tenda, mobil, payung, itu berfungsi sebagai naungan. Kemarin sudah jelaskan fungsi naungan itu, pertama untuk melindungi, kemudian yang kedua, untuk menjaga. Maka pada malam ini kita akan mencoba melanjutkan tentang naungan di akhirat. Yang pertama adalah naungan khusus untuk orang yang tinggal di neraka. Itu namanya naungan asap api neraka. Jadi naungan di neraka bukan tempat berlindung, dan bukan tempat berteduh, tapi salah satu tempat penyiksaan berupa asap neraka yang memiliki 3 gejolak. Tidak 3 cabang yang masing-masing itu memiliki gejolak. Dari kanan, kiri, dan atas. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam surat Al-Mursalat ayat 30 dijelaskan, intaliku ila dhillin dhi salasi syu'ab. Pergilah kalian untuk mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Jadi di neraka itu panas banget. Penghuni neraka itu sibuk mencari naungan, tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh. Tapi yang dia dapatkan adalah naungan berupa asap. Asap dari api neraka itu. Jadi sekali lagi, di sorga itu ada air. Sementara di neraka ada api. Di sorga itu ada cahaya, tapi di neraka ada asap. Air, cahaya, itu adalah nikmat Allah yang diberikan untuk penghuni sorga. Sementara api dan asapnya itu azab Allah. Untuk membuat penghuni neraka itu betul-betul tersiksa, sengsara, dan menderita. Jadi diperintahkan, silakan pergi kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, 3 gejolak. La dhalil wala yugni minal lahab. Yang tidak ada, tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Bukan menambah dingin, malah menambah panas. Jadi bukan melindungi, bukan bikin teduh, malah bikin panas, bikin menderita, bikin tersiksa. Innaha tarmi bisyarrin kal qasr. Kenapa? Ternyata neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Coba di dunia bunga api segede apa paling gede? Jadi api itu melemparkan bunganya, atau kembangnya. Kan ada kembang api, kembang api yang di dunia itu kan kecil-kecil. Tapi ternyata bunga api atau kembang api di neraka itu, di sini jalan kalkoser, segede istana, sebesar istana, setinggi istana, bahkan saking gedenya, ka'annahu jimalatun sufar katanya, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Jadi itu bunga apinya, bunga apinya itu. Satu bunganya, satu kembangnya itu gedenya seperti istana. Setinggi dan sebesar istana. Lahum min fauqihim apa di sini? Dhulalun minan nar. Untuk mereka dari atasnya,
itu ada naungan-naungan api. Wa min tahtihim dulal, ya. Dan di bawahnya juga ada naungan, tapi naungannya dari api juga, ya. Jadi dikepung oleh api, di atas api, di bawah juga api, ya. Tapi asapnya, asap api. Yang salah satu, ya, siksaan ketika menghirup asap api itu adalah menjerit kesakitan. Baik ketika menarik napas maupun ketika mengeluarkan napas. Dan lamanya siksaan itu, satu siksaan di neraka itu lamanya, ya, madamatis samawati wal ard, selama umur langit dan bumi, ya. Kira-kira berapa tahun tuh disiksa dengan asap itu, ya. Jadi setiap saat, ya, ketika menarik, menghirup dan mengeluarkan napas itu menjerit merintih kesakitan. Itu bukan 1 jam 2 jam, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, tapi seumur langit dan bumi, ya. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Dan itu, ya, Allah hendak menjadikan takut kepada hambanya. Karena al-khauf minallah itu ruknun min arkanil ibadah. Salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah, ya. Jadi ibadah itu, ya, dibangun di atas 3 rukun. Dibangun di atas 3 tiang. Yang pertama adalah al-khauf, ya, takut minallah kepada Allah. Yang kedua ar-roja, ya, berharap kepada Allah. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana, ya, naungan di neraka. Bentuknya adalah asap, ya. Asap yang mengepung, yang ketika dihirup, ya, itu bikin orang tersiksa, merintih kesakitan. Ya ibadi fattakun, wahai hambaku, maka hendaklah kalian takut kepadaku. Jadi salah satu, ya, bentuk takut itu adalah takut kepada neraka Allah, takut kepada azab Allah. Dan di antara azab Allah itu azab neraka, dan di antara azab neraka itu adalah azab naungan neraka berupa asap. Yang satu siksaannya itu madamatis samawati wal ard, ya, selama umur langit dan bumi. Kemudian ada naungan khusus golongan kiri, ya. Jadi manusia itu terbagi, ada golongan kanan, golongan kiri, ada as-sabiqunal awwalun dalam surat Al-Waqiah, ya. Ya, jadi ketika selesai kiamat, maka manusia itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada as-sabiqun, ya, as-sabiqun, ya. Nah, di sini jelaskan, ya, untuk golongan kiri, ya, bisamum wa hamim. Mereka berada dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, ya. Asap, ya. Kemudian apa lagi? Angin, kemudian air. Airnya air panas, asapnya asap panas, anginnya juga angin panas. Kenapa? Karena neraka serba panas, ya. Kalau di sorga serba adem, serba sejuk, tapi di neraka serba panas, ya. Jadi airnya saja panas, ya. Apalagi apinya, asapnya saja panas. Namanya samum wa hamim, ya. Samum itu angin, ya. Angin yang amat panas. Sedangkan hamim air yang panasnya mendidih, ya. Dan hamim ini diantaranya, ya, digunakan untuk memanaskan, gosokan, ya, ya, segede sebanyak, ya, harta yang tidak diinfakkan, ya, sebanyak harta yang dibakhilkan, akan dijadikan gosokan, dipanaskan, ya, di atas neraka, ya. Kemudian setelah itu baru digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya.
Nah, bagaimana sifat? Ya, sifat naungan asap yang air dan kemudian tadi angin itu, ya. Di sini jelaskan wadhillim miyahmum, dan dalam naungan asap yang hitam. Ya, saking gelapnya di neraka itu, ya. Jadi walaupun ada api tidak terang. Kenapa? Karena diselimuti asap, ya, asap yang hitam dan tebal, tapi asapnya asap yang panas dan menyakitkan ketika dihirup. Kemudian la baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan, ya. Jadi tidak ada rasa sejuk di neraka itu dan tidak menyenangkan, ya. Ini untuk golongan kiri, ya. Kemudian ada naungan sorga, ya. Apa itu naungan sorga? Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 57, ya. Di sini jelaskan, ya. Wa nudkhilhum dzillan dzalila, ya. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman, ya. Kalau tadi tidak dingin, tidak menyenangkan. Kalau ini tempat yang teduh dan nyaman, ya. Jadi naungannya itu bikin teduh dan bikin nyaman. Dan ini khusus untuk golongan kanan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 28 sampai 37, ya. Yaitu naungan pohon bidara yang tidak berduri, pisidrin mahdud, ya. Jadi ternyata di sorga juga ada pohon, bahkan banyak pohon, ya. Banyak kebun, banyak buah-buahan, wa fakihatin katsirah, ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Jadi banyak di sorga itu pohon-pohon yang berbuah, dan buahnya itu banyak banget dan tidak mengenal musim. Bahkan tidak ada yang dilarang satupun. Ketika Nabi Adam beserta istrinya di sorga waktu itu ada yang dilarang, ya. Jangankan didekati, jangankan dimakan, didekati saja nggak boleh. Tapi nanti, ya, sorganya untuk Nabi Adam dan istrinya, sorganya untuk anak cucu Adam itu banyak sekali buah-buahan. Dan buah-buahan itu la maqtu'ah, tidak ada musimnya, tidak ada putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak ada yang dilarang, boleh semuanya dimakan, ya. Tapi ada pohon bidara. Pohon bidara yang tidak berduri, yang salah satu fungsinya bikin teduh, bikin nyaman orang yang ada di bawahnya, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, watalhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, ya. Nah, jadi pisang itu berasal dari sorga dan banyak manfaat buah pisang itu. Di antaranya banyak mengandung kalium, baik untuk kesehatan. Wadhilim mamdud, dan naungan yang terbentang luas, ya, terbentang luas, ya. Sorga itu kan seluas langit dan bumi. Ka'ardis sama'i wal ardi, ya. Jadi naungan sorga itu, ya, adalah seluas langit dan bumi, luas banget, ya. Apa bentuknya? Bentuknya itu adalah arash, ya. Jadi naungan sorga itu arash. Kenapa? Karena sorga itu tempat yang paling tinggi, di mana di sorga itu orang bisa melihat arash Allah. Bisa melihat malaikat yang mengelilingi arasy Allah sambil bertasbih dan bertahmid, ya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, ya. Itu digambarkan dalam surat Az-Zumar itu, ya. Kamu akan melihat malaikat sedang mengelilingi aras. Melihat malaikat, melihat aras. Aras itu tempat yang paling tinggi, ya, adanya di atas sorga. Tapi kemudian Allah jelaskan bahwa aras itu adanya di atas air, ya. Dan ternyata sorga itu, ya, adanya di bawah aras, ya. Sedangkan sorga itu sendiri tajri min tahtihal anhar.
Dari bawah sorga itu mengalir berbagai macam sungai. Bandingkan dengan neraka. Neraka itu atas api, bawah api, depan api, belakang api, kiri kanan api. Atas asap, bawah asap, dikepung oleh asap. Sedangkan sorga atas air, bawah air. Dikelilingi oleh pohon-pohonan. Di antaranya adalah pohon bidara, ya, yang bikin teduh dan nyaman. Ya. Jadi sekali lagi manusia itu butuh naungan Allah itu bukan hanya di dunia saja. Ya. Bahkan langit, ya, saking pentingnya, bumi saking pentingnya buat manusia. Begitu alam semesta itu hancur, langit, bumi, bintang, matahari hancur, Allah ganti dengan bumi yang baru. Allah ganti dengan langit yang baru. Dan waktu itu Allah jadikan buat penghuni sorga itu naungan. Naungan yang terbentang luas. Sorga yang ada di atas aras, dan aras itu adanya di bawah air. Adanya di atas air. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana sejuknya sorga. Sudah berada di tempat yang tinggi, ya, ada di bawah aras, aras itu adanya di atas air, di bawah sorga itu mengalir berbagai macam sungai. Ya. Kemudian wama'im maskub, dan air yang tercurah. Ya. Silakan nanti buka YouTube itu. Ada beberapa tempat, ya, yang airnya itu bukan mengalir dari atas ke bawah. Ya. Ya, tapi airnya itu mengalir dari bawah ke atas. Ya. Bagi Allah tuh kuasa. Ya. Jadi ada tempat kalau kita melemparkan botol, melemparkan apa, itu malah balik lagi ke tempat melempar itu. Ya. Ya. Jadi ada yang namanya tempat di mana airnya itu bukan mengalir dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ya. Ini ada dalam Al-Quran namanya ma'in maskub, dan air yang tercurah. Demikian pula dengan air terjun itu. Air terjun, ya, ada di beberapa tempat itu jatuhnya bukan ke bawah, ke atas jatuhnya itu. Ya. Ini kuasa Allah, izin Allah, ilmu Allah, teknologi Allah. Ya. Karena Allah itu maha berilmu. Allah itu maha kuasa, maha bisa. Kemudian wafakihatin katsira, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Kulu washrobu hani'a. Ya. Silahkan kamu makan, silahkan kalau kamu minum. Jadi ada buah-buahan yang bisa dimakan, ada buah-buahan yang bisa diminum. Silahkan makan dan minum hani'an, sesuka hati, sepuas hati. Ya, tidak ada buah-buahan yang terlarang. Bahkan wafurushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Jadi nggak bakal kedinginan, kasurnya tebal, kasurnya empuk. Ya. Makanya kemarin ketika sahabat melihat Rasul di lambungnya ada bekas tikar ketika bangun tidur, ya, dia menawarkan kepada Rasul, mau nggak aku bikinkan kasur yang empuk, ya. Aku bikinkan kasur yang tebal sehingga tidur dengan nyenyak dan ketika bangun tidak ada bekas di lambung. Kata sahabat, aku dan dunia itu tidak ubahnya seperti orang yang sedang berkendaraan, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah ada pohon, dia berhenti sejenak di bawah pohon itu untuk menghilangkan rasa letih, lelah, lesu, dan juga panas. Tapi nggak lama dia meninggalkan pohon itu. Itulah dunia, katanya. Dunia. Ya. Kemudian wa inna ansha'nahunna insya'a. Ya, ini ada yang menarik. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Ya. Kalau manusia kan dari tanah, dari air, kan gitu. Ini langsung diciptakan tanpa bahan. Allah juga kuasa. Ya. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Ya. Nabi Isa ada ibunya, ya, gitu kan. Tapi ada bidadari sorga diciptakan oleh Allah langsung. Ya, langsung. Kun fayakun. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Di antaranya
kami jadikan, kata Allah, ya, apa tuh? Mereka bidadari itu gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya, ya. Nah itu, ya. Jadi tidak mengalami bayi dulu, ya. Tidak mengalami anak-anak. Jadi langsung, ya, gadis cantik jelita, ya. Gitu. Demikian pula kalau kita baca surat Yasin, ya. Kita menjelaskan inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, ya. Jadi ada orang yang senang dalam kesibukan, ya. Gitu. Jadi tidak terasa, ya. Apalagi di surga itu, ya, tidak melihat matahari, tidak melihat bulan, tidak terganggu dengan waktu. Kita ceritanya jalan-jalan, oh, udah sore pulang kan, terganggu itu. Makanya di Las Vegas, di kota judi itu, ya, lampunya dibikin sedemikian rupa sehingga orang asik berjudi. Tidak ada jam dinding itu, ya. Demikian pula di sorga, supaya orang tidak terganggu menikmati kebahagiaan, kesenangan di sorga. Di sana la yaruna fiha syamsa wala zamharira. Penghuni sorga ketika berada di sorga tidak melihat matahari dan juga tidak melihat bulan. Padahal mereka butuh cahaya. Berada di tempat yang gelap namanya jannah. Ya, banyak pohon-pohon yang besar-besar, yang rindang-rindang. Bayangkan di tengah pepohonan yang besar dan rindang tanpa cahaya matahari, gimana gelapnya? Tapi ternyata kata Allah dalam surat apa? Surat Al-Hadid. Wa taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim. Kamu Muhammad kelak akan menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, memancarkan cahaya. Jadi tubuhnya memancarkan cahaya ke depan dan ke kanan. Ya. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Seraya dikatakan kepada mereka, kebahagiaan kalian, kesenangan kalian sekarang itu, hari ini adalah sorga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Itu. Nah kemudian ternyata, ya, di sorga itu, ya, butuh keramaian, ya. Di sorga itu butuh teman, bahkan butuh keluarga, bahkan butuh pasangan hidup, ya. Jadi tidak ada yang jomblo di sorga itu, nggak ada, ya. Jadi semuanya punya pasangan hidup, ya. Walhum fiha azwajum mutahharatun, ya. Dikasih pasangan-pasangan yang disucikan. Hum mereka wa azwajuhum, dan pasangan hidup mereka, ya, ketika berada di sorga fi dhilalin, ya, berada dalam tempat yang teduh. Jadi dhilal itu naungan. Di antara fungsinya tempat berteduh, ya. Alal araik muttaqiun, ya. Bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi betul-betul santai istirahat. Kalaupun sibuk, sibuknya dalam kesenangan, senangnya dalam kesibukan. Ini bahasa Al-Quran, subhanallah, menggambarkan betapa sempurnanya nikmat surga itu. Betapa sempurnanya istirahat di surga itu. Sampai disediakan tempat duduk yang ada senderannya, di atasnya ada tempat berteduh. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta, ya. Kalau kita berbicara tentang surga selalu disebutkan tentang buah-buahan, tentang air, ya, dan lain sebagainya. Tapi Allah kunci dengan kalimat lahum ma yasha'una fiha. Ya, bagi mereka juga di sorga itu disediakan apa yang mereka inginkan. Bahkan walahum ma yad'un, apa yang mereka minta. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
ketika malaikat turun ya, menghibur orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya, ya, apa kata malaikat? Untuk kalian di surga nanti apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Kalau menginginkan berarti cuman dalam hati, tapi sudah ada. Kalau minta berarti ngomong, ya. Ini hebatnya surga. Bahkan di surga ada hadis, ada orang yang pengen ya bertani, ya, minta dibuatkan sawah, kebun, itu ada tuh, ya, itu, ya. Jadi salah satu kebahagiaan. Jadi di surga itu tidak ada yang bikin capek, tidak ada yang bikin lelah, ya, tidak ada yang bikin sakit, bahkan tidak ada yang bikin mati, ya. Makanya ini bentuk makna luas daripada salam, ya. Apa salam ini? Ya. Salam itu gambaran tentang kesempurnaan surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya. Jadi kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi salam itu ternyata bukan hanya disyariatkan di dunia saja, tapi dibawa sampai surga. Bahkan itu bentuk tahiyat, bentuk penghormatan malaikat penjaga surga untuk ahli sorga yang digiring sampai di pintu sorga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bayangkan, disambut dengan salam, salamun, ya, selamat, sejahtera, ya, damai untuk kalian. Kalian termasuk orang yang beruntung, ya. Fadkhuluha khalidin. Silahkan kalian masuk ke surga dalam keadaan kekal, ya, kekal. Kemudian ada juga naungan kemah yang berisi bidadari, ya. Ada tuh naungan kemah. Jadi ada bentuk bangunan. Jadi ada istana, ya. Ada yang namanya rumah bertingkat, bahkan ada yang namanya kemah, ya. Kemah itu kan bangunan untuk orang santai, untuk orang yang senang-senang, ya. Ada di pinggir pantai, ada yang di dalam hutan, itu, ya. Nah, hur maksuratun fil khiyam, ini dalam surat Ar-Rahman. Jadi bidadari yang cantik jelita putih bersih dipingit di dalam rumah, ya. Jadi khiyam itu kemah, ya. Sengaja, ya, untuk mengebahagiakan penghuni surga. Bukan kemah kosong, kemah yang di dalamnya ada bidadari yang cantik jelita yang diciptakan, dijadikan langsung oleh Allah, langsung jadi gadis jelita. Tidak ada bahan, ya, untuk menciptakannya, ya. Dan salah satu sifat daripada, ya, bidadari surga itu lam yasmithuna insun qablahum walajan. Ini menarik tuh. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin, ya. Ya. Jadi jin itu senang sama manusia, ya. Jin senang, suka nyolek gitu, ya. Suka nyolek gitu. Tapi sucinya bidadari surga, jangankan disentuh oleh manusia, oleh jin pun tidak pernah. Makanya kalau kita masuk ke kamar mandi, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebab ada jin yang tertarik, ya, mengganggu, menggoda manusia. Demikian pula ketika akan tidur, kita baca ayat kursi supaya tidak diganggu oleh bangsa jin. Kemudian, ya, naungan Allah di alam mahsyar, ya. Naungan Allah di alam mahsyar ini naungan khusus untuk 7 orang. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, sab'atun, ada 7 orang. 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, ya. Yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Di dunia kalau panas ada payung. Panas bisa masuk ke dalam gedung, ya. Tapi di alam mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Padahal waktu itu matahari didekatkan,
panasnya sangat luar biasa. Tapi oleh 7 golongan ini tidak akan merasakan panasnya alam mahsyar. Siapa itu? Pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, ya, remaja, ya. Remaja yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ya. Orang yang hatinya tuh terpaut di masjid. Jadi orang yang peduli dengan masjid, ya, peduli dengan masjid. Kemudian yang selanjutnya, warajulan tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, ya, yang saling mencintai, tapi cintanya karena Allah, bertemunya karena Allah, berkumpulnya karena Allah, dan berpisahnya juga karena Allah. Dan yang kelima adalah, ya, seorang lelaki yang diajak wanita berkedudukan dan cantik untuk berbuat maksiat, tapi ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi orang yang takut ketika berbuat maksiat, padahal daya tariknya luar biasa, tapi dia tidak melakukan maksiat, ternyata tidak sia-sia, ada pahalanya. Apa? Naungan di alam mahsyar. Wa rajulun talabatu imra'atun dzatu mansab wa jamal faqala inni akhafu Allah kalinya. Jadi digoda oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, tapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, ya. Yang keenam yang akan dapat naungan pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah. Bersedekah dengan tulus ikhlas. Ia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, ya. Ini jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ikhlas tingkat tinggi itu. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ketujuh, yang terakhir, ya, ternyata air mata yang Allah berikan, ya, itu kalau kita bisa menangis ketika berzikir kepada Allah seorang diri di tempat yang sepi, maka air mata itu bisa bikin teduh, ya, pada hari kiamat, pada saat Allah menaunginya di bawah terik matahari, ya. Jadi warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, ya. Jadi orang yang berzikir sendirian tetapi air matanya mengalir deras atau menangis. Ada yang menarik. Ketika berbicara tentang musibah, Allah sebutkan wanita, ya. Wanita tidak halal berduka cita lebih dari 3 malam, ya. Tapi ketika berbicara tentang zikir, Allah sebutkan laki-laki, ya. Coba laki-laki dengan wanita, gampangan mana nangisnya? Gampangan mana nangisnya? Ya. Ya, gampangan wanita, ya. Makanya laki-laki yang bisa nangis ketika berzikir kepada Allah seorang diri di tempat yang sepi, Allah kasih naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Wallahu a'lam wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Ada? Silakan. Ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.